Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk presentasi industri tepung dari kelompok 3 untuk tugas AIK Bu Nove. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Saraswati, NPM 2390. Perkenalkan nama saya Cicir Amalia Dewi dengan NPM 2395. Perkenalkan, saya Lutfi Ihsan dengan NPM 23105. Perkenalkan, nama saya Valia Riswanti Awalia dengan NPM 23111. Perkenalkan, nama saya Herlina Purnamasari dengan NPM 23123. perkenalkan nama saya Neo Harlan dengan NPM 23126. Perkenalkan nama saya Geraldus Naga dengan NPM 128 dan 23. Untuk yang pertama pada proses industri tepung terigu, untuk beberapa prosesnya yaitu ada pre-cleaning, first cleaning, conditioning, second cleaning, milling, sama pengemasan. Untuk yang pertama yaitu pre-cleaning. Pre-cleaning adalah proses pembersihan gandum sebelum dimasukkan ke dalam raw wet bin. Pre-cleaning dilakukan untuk memisahkan gandum dari benda-benda asing seperti logam, kayu, pasir, ataupun yang lainnya. Tujuan dari pre-cleaning sendiri untuk mencegah kerusakan mesin-mesin pada proses berikutnya akibat ikutnya benda asing yang berukuran besar dan dapat membuat kinerja mesin cleaning lebih efektif dan efisien. Eh, pada tahap pre-cleaning itu ada gandum yang dimasukkan ke dalam separator, di mana separator ini menggunakan penggerak vibrator motor, yaitu pemisahan berdasarkan ukuran. Lalu gandum-gandum setelah dimasukkan ke dalam separator itu nantinya akan dimasukkan ke dalam siklon, di mana siklon ini menggunakan gaya sentrifugal sebagai gaya kerjanya. Nanti proses kerja dari siklon ini pemisahan biji-biji dan kotoran melibatkan tiga tahap utama, yaitu udara bertekanan tinggi dialirkan ke bagian atas siklon membawa serta campuran biji-biji dan kotoran. Ketika campuran ini masuk dalam siklon, ia akan berputar dengan kecepatan tinggi akibat gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan mendorong partikel yang lebih berat seperti biji-biji menjauhi pusat putaran dan menempel pada dinding siklon. Akibatnya, biji-biji akan meluncur ke bawah dan terkumpul di bagian bawah siklon. Nah, nanti setelah masuk ke siklon, akan eh, pergi ke raw weight bin dengan belt conveyor. Terus langsung kedua yaitu ada first cleaning. Next. Nah, untuk tahap first cleaning yaitu tahap pembersihan biji gandum yang dilakukan setelah keluar dari red wheat bin dengan menggunakan magnetic separator, di mana pada magnetic separator ini eh, pemisahan ini dilakukan untuk memisahkan antara impurities berbahan besi logam menggunakan conveyor. Magnetic separator akan bekerja dengan cara gandum dialirkan melalui sebuah jalur atau conveyor yang dilengkapi dengan magnet yang sangat kuat. Ketika partikel logam seperti pak kecil, kawat, atau serpihan besi lainnya melewati medan magnet, mereka akan tertarik dan menempel pada permukaan magnet. Sementara itu, bahan non-logam seperti gandum akan terus bergerak dan terpisah dari partikel logam. Setelah masuk ke magnetic separator, nantinya itu akan masuk ke dalam scorer, di mana scorer akan memisahkan gandum dengan debu, batang, atau kulit. Eh, Scorer dapat memisahkan gandum dari debu dengan cara gandum akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin yang dilengkapi dengan scorer. Scorer yang berbentuk seperti sikat atau permukaan abrasif yang berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika gandum bergesekan dengan scorer, kotoran seperti tanah, debu, atau sisa-sisa tanaman lainnya akan terkelupas dan terpisah dari butiran gandum. Biji gandum akan masuk ke mesin scorer dan TRR untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel. Lalu next pada conditioning ini gandum disemprotkan dengan air untuk mencapai kadar air yang diinginkan dengan tujuan eh, melem-
Kulit biji yang keras dapat menghambat proses penggilingan dan menyebabkan hasil gilingan menjadi tidak merata, maka dari itu perlu dilakukannya conditioning. Terus pada prosesnya biji-biji yang telah dibersihkan akan dimasukkan ke dalam tempering bin yang berisi air, lalu biji-biji akan direndam selama waktu tertentu, yang biasanya berkisar antara beberapa jam hingga beberapa hari. Eh, ter- Selama proses perendaman, biji-biji akan menyerap air secara perlahan. Air yang diserap akan melunakkan kulit biji dan menyebabkan endosperm atau bagian dalam biji yang mengandung pati mengembang. Selain itu, perendaman juga dapat membantu menghilangkan kotoran yang masih tertinggal pada biji-bijian. Selanjutnya pada second cleaning. Next. Tujuan dari second cleaning itu untuk menghilangkan debu dan kulit gandum yang masih menempel dari proses sebelumnya dengan menggunakan scorer. Selanjutnya, gandum melewati tara untuk memisahkan impurities berdasarkan berat jenis dengan sistem aspirasi, serta melalui magnetic separator untuk menghilangkan kontaminasi logam. Tujuan dari second cleaning ini juga mencakup pemisahan kulit gandum yang terkelupas setelah penambahan air melalui proses dampening dan tempering bin. Setelah melewati second cleaning, gandum akan dimasukkan ke dalam buffer bin dan diangkut melalui buffer elevator menuju proses penggilingan. Next. Oke, selanjutnya yaitu tahap milling. Tahap milling sendiri ini merupakan tahap di mana gandum itu mengalami proses penggilingan menjadi tepung, bran, dan juga polar. Tepung sendiri merupakan hasil penggilingan gandum menjadi terigu, sedangkan bran merupakan biji atau lapisan luar biji serealia seperti dedak gandum dan dedak padi. Selanjutnya polar. Polar ini merupakan produk sampingan dari penggilingan gandum yang kaya akan protein, lemak, mineral, dan vitamin. Ukuran mesh yang digunakan biasanya berkisar antara 1 sampai 100 mikrometer. Proses penggilingan yang baik umumnya menghasilkan 74 sampai 84% tepung terigu, sementara bran dan polar sekitar 20 sampai 26%. Prinsip dasar dari proses ini adalah memisahkan endosperma dari lapisan sel aleuron atau kulit gandum. Next. Nah, di dalam proses milling ini terdapat 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu size reduction. Size reduction ini merupakan proses menggunakan smooth roll, yaitu jenis roll halus yang berfungsi untuk menggiling dan menghaluskan tepung kasar atau endosperm menjadi ukuran granulasi tepung yang lebih halus. Pada reduction proses ini, fungsi utamanya adalah untuk memperkecil partikel-partikel endosperm atau tepung kasar menjadi ukuran granulasi tepung yang halus. Selanjutnya, hasil dari proses ini akan diayak kembali menggunakan shifter. Tahap yang kedua yaitu pengayakan. Pengayakan ini dilakukan dengan menggunakan vibro finisher karena hasil dari brand finisher sebelumnya itu berupa tepung yang lengket, sehingga tidak bisa diayak dengan shifter. Pengayakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai ekstraksi tepung yang optimal. Hasil pengayakan ini terdiri dari pass stroke, yaitu berupa tepung halus, dan tiling berupa tepung kasar atau tepung yang tidak memenuhi standar granulasi. Tahap ketiga yaitu purifikasi. Proses purifikasi ini merupakan tahap dari pembersihan semolina hasil pemecahan gandum di mesin roll untuk menghasilkan semolina yang lebih halus dan bebas dari bran, yaitu kulit gandum sendiri. Mesin yang digunakan disebut mesin purifier. Setelah dipurifikasi, semolina akan digiling di roll R1, R2, dan seterusnya hingga mencapai ukuran yang sangat halus. Setelah digiling, semolina akan diayak dan dialirkan kembali ke mesin purifikasi dan mesin roll. Setelah halus, semolina akan dialirkan ke skru conveyor melalui saluran pipa untuk dicampurkan dengan tepung halus lainnya.
Oke, selanjutnya ada tahap pengemasan. Pengemasan sendiri merupakan proses packaging tepung terigu ke dalam kemasan yang didistribusikan kepada konsumen. Pengemasan sendiri terbagi menjadi 3 ukuran, antara lain kemasan 25 kg, kemasan kiloan, dan kemasan bulk. Yang pertama ada kemasan floor silo bulk packaging atau VSBP yang merupakan departemen yang menangani pengemasan dalam bentuk curah dan kemasan 25 kg. Yang kedua itu ada blending silo bulk packaging yang merupakan departemen yang mengurus dalam pengemasan berupa bulk, hanya saja bedanya dia itu menggunakan proses blending. Yang terakhir ada consumer packaging, merupakan departemen yang menangani tepung terigu dalam pengemasan dengan ukuran setengah hingga 1 kg. Oke, selanjutnya ada blok diagram dari proses yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Yang pertama itu gandum akan melewati tahap pembersihan dengan menghilangkan kotoran yang berukuran besar daripada gandumnya. Biasanya dia berukuran densitas yang lebih besar daripada gandum itu tersendiri. Kemudian setelah melalui pembersihan, dia akan melalui pembersihan pertama, di mana dia akan melepaskan material seperti logam, debu, ataupun kotoran lainnya yang tadi tidak terpisahkan di pra pembersihan. Kemudian akan dilakukan conditioning, di mana conditioning ini akan menggunakan memasukkan air ke dalam proses ini untuk perendaman. Kemudian setelah dari conditioning ini akan dilakukan pembersihan kedua, di mana kotoran-kotoran yang tadi setelah dilakukan perendaman akan dikeluarkan dari proses ini. Selanjutnya dari proses pembersihan tadi akan dilakukan penggilingan. Dari penggilingan ini akan didapatkan produk yang kemudian akan dikemas dan didistribusikan. Oke, selanjutnya ada alat industri tepung terigu. Yang pertama itu alat pre-cleaning dari separator. Jadi separator sendiri memakai prinsip yaitu memisahkan 2 hingga 3 zat yang memiliki densitas berbeda berdasarkan prinsip perbedaan densitas. Yang memiliki fungsi diantaranya menghilangkan kotoran dan benda asing lainnya yang dapat mencemari tepung. Yang ketiga itu alasan pemilihannya meningkatkan kualitas tepung yang dihasilkan dengan menghilangkan kotoran yang dapat mencemari tepung sendiri. Terus berikutnya ada faktor pengaruh. Faktor pengaruh yang pertama itu ada viskositas fluida. Jadi viskositas fluida sendiri dapat menentukan seberapa mudah partikel padat atau kotoran dapat bergerak dan terpisah dari gandum. Jika viskositasnya itu terlalu tinggi, partikel kotorannya akan lebih sulit untuk terpisah karena pergerakan fluida lebih lambat. Sebaliknya jika viskositas rendah, partikel lebih mudah terbawa dan terpisah. Yang kedua ada kecepatan alir fluida. Jadi kecepatan alir fluida sendiri dapat mempengaruhi prosesnya, yang dimana jika alirannya terlalu cepat, partikel kotoran ini mungkin tidak terpisah dengan baik dan justru terbawa oleh fluida. Yang terakhir ada diameter dari titik air atau droplets. Jadi pengaruhnya itu di mana jika diameternya itu terlalu besar, itu akan kurang efektif dalam menangkap partikel kecil. Sementara jika dropletsnya itu terlalu kecil, itu bisa mudah menguap atau terseret aliran. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri itu sedikit sekali untuk cenderung akan penguapan kembali dari cairan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu perawatannya mahal dan membutuhkan diameter yang lebih besar untuk kapasitas gas tertentu. Yang kedua ada cyclone. Jadi prinsip kerjanya sendiri adalah memisahkan dan mengumpulkan debu kering dari aliran gas dengan menggunakan gaya sentrifugal. Sebuah cyclone yang mempunyai satu inlet dapat menuju badan silinder yang menyebabkan aliran gas menjadi berputar-putar. Nah, fungsinya sendiri itu memisahkan debu dan partikel halus dari udara dalam proses penggilingan. Alasan pemilihannya sendiri karena efektif dalam memisahkan debu dari udara, menjaga kebersihan lingkungan produksi dan kualitas produk. Faktor pengaruhnya sendiri yang pertama ada kecepatan aliran gas, yang dimana pengaruhnya itu jika kecepatannya terlalu rendah, gaya sentrifugal tidak cukup kuat untuk memisahkan partikel debu dari aliran gas.
sehingga partikel tersebut tidak terlempar ke jenis siklon dan tidak dapat terpisah dengan baik. Yang kedua ada diameter siklon. Pengaruh diameter siklon tersebut jika terlalu kecil, dia itu menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar karena partikel memiliki jarak yang lebih pendek untuk bergerak menuju dinding. Yang ketiga ada ukuran dan kepadatan partikel, yang dimana ukuran sendiri dan kepadatan dapat mempengaruhi dalam pemisahan siklon, yang dimana jika partikelnya lebih besar dan lebih padat, itu lebih mudah dipisahkan karena gaya sentrifugalnya bekerja lebih efektif pada partikel berat. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya sendiri desain alatnya sederhana dan biaya operasional yang mudah, tetapi efisiensinya rendah karena partikel dan tidak dapat menghilangkan polutan gas. Lalu berikutnya ada raw wet bin. Prinsipnya sendiri, prinsip kerjanya itu gandum turun ke bawah secara alami dengan bantuan gravitasi, yang dimana ketika gandum itu dikeluarkan melalui katup atau conveyor untuk melanjutkan ke proses penggilingan untuk menjaga aliran bahan tetap lancar dan teratur. Fungsinya sendiri untuk penyimpanan sementara biji gandum sebelum digiling. Alasan pemilihannya sendiri karena dapat menyimpan gandum sebelum diproses agar tetap tersedia dan aliran produksi lancar. Faktor pengaruhnya sendiri ada kapasitas bin, yang dimana pengaruhnya itu bisa menentukan jumlah gandum yang disimpan sekaligus. Akan tetapi jika kapasitasnya itu terlalu kecil, itu akan terjadi penundaan dalam pasokan bahan ke proses penggilingan yang mengakibatkan produksinya itu terganggu. Yang kedua itu ada kelembapan gandum, yang dimana pengaruhnya itu cukup tinggi. Apabila kelembapan gandum itu terlalu tinggi, akan menyebabkan kondensasi di dalam bin yang dapat mengakibatkan pembentukan jamur. Lalu yang ketiga ada desain dan bentuk bin, yang dimana ini mempengaruhi proses gandum di dalamnya. Bin yang berbentuk silinder atau kerucut dengan dasar curam dapat memfasilitasi gravitasi dengan baik, meminimalkan kemungkinan tersumbatnya bahan pada di bagian bawah. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri, penyimpanannya itu merupakan tempat yang efisien dan pemeliharaannya mudah. Tetapi risiko terjadinya breathing atau blockage dan pengisian ulang yang lambat. Selanjutnya yaitu ada alat first cleaning. Yang pertama ada magnetic separator, di mana magnetic separator ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan material ferromagnetik dari logam. Magnetic separator ini adalah alat yang digunakan dalam industri tepung untuk memisahkan material ferromagnetik dari gandum. Nah, prinsip kerjanya ini menggunakan magnet permanen atau elektromagnet untuk menarik partikel ferromagnetik. Saat gandum mengalir melalui magnetic separator, magnet akan menarik partikel ferromagnetik dengan gaya magnetik yang dihasilkan. Partikel tersebut kemudian terpisah dari aliran utama dan dikumpulkan secara terpisah. Sementara partikel non-ferromagnetik akan terus mengalir. Kemudian fungsi untuk magnetic separator sendiri ini adalah untuk menghilangkan partikel logam dan benda asing lainnya yang dapat mencemari gandum. Alasan pemilihan alat magnetic separator ini adalah untuk meningkatkan kualitas tepung yang dihasilkan dengan menghilangkan partikel logam atau ferromagnetik yang dapat mencemari tepung. Kemudian faktor yang mempengaruhi magnetic separator ini yaitu yang pertama ada kekuatan medan magnet, di mana semakin kuat medan magnet yang dihasilkan oleh separator, maka semakin baik kemampuannya untuk menarik partikel logam, terutama partikel kecil yang memiliki sifat magnetik rendah. Yang kedua, ada ukuran partikel logam, yaitu partikel logam yang lebih besar lebih mudah ditarik oleh medan magnet, sementara partikel yang sangat kecil mungkin memerlukan medan magnet yang lebih kuat. Yang ketiga, ada jenis logam. Logam ferromagnetik lebih mudah ditarik oleh medan magnet daripada logam non-ferromagnetik. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu fleksibel, di mana alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis biji-bijian dan efisien, di mana alat ini sangat efektif untuk memisahkan logam secara cepat dan efektif. Untuk kekurangannya sendiri yaitu hanya efektif untuk memisahkan partikel ferromagnetik, di mana magnet, di mana partikel ferromagnetik di mana alat ini hanya efektif untuk memisahkan partikel ferromagnetik. Namun untuk eh, partikel non-ferromagnetik itu susah. Dan yang kedua itu perlu perawatan rutin, di mana magnet perlu dibersihkan secara berkala untuk menjaga efektivitas pemisahan.
Yang kedua ada scourer, di mana alat ini merupakan alat yang dirancang untuk memisahkan kulit gandum yang masih menempel serta menghilangkan atau kontaminan yang menempel pada kulit gandum. Prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan gaya gesekan untuk memisahkan kulit gandum dan kontaminan yang menempel pada gandum. Scourer ini bekerja berdasarkan prinsip mekanis yang memanfaatkan gaya gesekan. Akibat dari pukulan di dalam mesin menyebabkan gesekan antara biji gandum. Setelah melalui proses gesekan ini, kotoran, debu, dan kulit yang terkelupas akan terlepas dari permukaan gandum dan melewati lubang ayakan. Sementara kotoran dan partikel lainnya akan tetap terperangkap dalam ayakan. Kemudian faktor-faktor yang fungsinya yaitu memisahkan kotoran dan kontaminan yang menempel pada permukaan gandum. Alasan pemilihan alat ini yaitu untuk menjamin kebersihan dan kualitas tepung yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada kualitas biji-bijian, di mana biji-bijian yang lebih kotor atau terkontaminasi akan memerlukan waktu dan energi yang lebih lama untuk dibersihkan. Yang kedua ada kecepatan operasi, di mana kecepatan yang terlalu tinggi dapat mengurangi waktu kontak antara biji dan elemen pemisah, sementara kecepatan yang terlalu rendah akan mengurangi efisiensi dari produksi. Yang ketiga ada kelembapan biji-bijian, di mana kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan biji-bijian menggumpal, sehingga sulit untuk dibersihkan. Kelebihan dan kekurangannya sendiri ada fleksibel dan efisien, di mana alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis biji-bijian dan digunakan untuk membersihkan biji-bijian dengan cepat dan efisien. Kemudian kekurangannya sendiri itu perlu perawatan yang rutin dan keterbatasan dalam menghilangkan kotoran tertentu, terutama jika kotoran tersebut sangat kecil atau terikat erat dengan biji-bijian. Kemudian yang ketiga yaitu ada dry stoner. Dry stoner ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan batu dari gandum dengan ukuran yang serupa. Prinsip kerja alat ini, batu akan terdorong oleh gaya vibrasi dan gravitasi sehingga turun ke bagian bawah mesin dan gandum akan tetap berada di atas dan terangkat oleh aliran udara yang dihasilkan oleh sistem aspirasi yang dapat mengisap partikel ringan. Fungsi dari dry stoner sendiri ini untuk memisahkan batu dari biji gandum sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. Alasan pemilihan alat ini yaitu efektif dalam memisahkan batu dari gandum dan mengurangi resiko kerusakan penggiling akibat dari batu tadi. Yang untuk faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada ukuran dan bentuk batu. Ukuran dan bentuk batu, yaitu batu yang terlalu kecil atau terlalu besar, mungkin tidak terpisah dengan baik. Yang kedua, ada kelembapan dari biji-bijian, di mana kelembapan dapat mempengaruhi sifat fisik dari biji-bijian. Kemudian yang ketiga ada berat jenis material, di mana material yang yang mempunyai berat jenis hampir sama dengan gandum sulit dipisahkan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya yaitu konsumsi energinya rendah, di mana alat ini umumnya hanya membutuhkan aliran udara dan getaran mekanis untuk bekerja. Dan efisien dry stone ini dapat memisahkan batu dari biji-bijian dengan sangat baik. Kemudian untuk kekurangannya yaitu keterbatasan pada ukuran batu. Dry stoner mungkin tidak efektif untuk batu dengan ukuran yang sangat kecil atau sangat besar. Kemudian ada keterbatasan juga dalam material. Dry stoner mungkin kurang efektif untuk memisahkan kotoran yang sangat kecil atau tidak berbeda jauh dengan berat jenis dari gandum. Kemudian selanjutnya ada Carter Day, yaitu Carter Day sendiri adalah mesin yang dirancang untuk mengklasifikasikan dan memisahkan gandum berdasarkan ukuran dan bentuk. Prinsipnya yaitu berfokus pada perbedaan bentuk dan ukuran sel pocket pada drum mesin. Sel pocket yang ada di drum mesin memiliki ukuran dan bentuk yang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya partikel dengan ukuran tertentu yang dapat masuk dan lanjut ke pipa output yang sesuai. Di mana pipa output ini sendiri ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada long corn, oval yang lebih besar dari gandum, satu pipa untuk round corn, oval yang lebih kecil. Kemudian ada pipa untuk gandum yang berukuran besar dan untuk pipa untuk gandum yang berukuran normal.
Kemudian fungsi dari Carter Day sendiri ini adalah untuk mengklasifikasikan gandum berdasarkan ukuran dan bentuk. Alasan pemilihan Carter Day ini efektif untuk mengklasifikasikan gandum berdasarkan ukuran dan bentuk. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi kinerja dari Carter Day sendiri ini, yang pertama ada ukuran dan bentuk biji-bijian. Biji dengan ukuran yang seragam akan memberikan hasil pemisahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada kualitas bahan baku, di mana kualitas biji gandum dan oval atau sisa dari pengolahan yang masuk ke dalam mesin akan mempengaruhi hasil pemisahan. Bahan baku yang lebih kotor atau memiliki kelembapan yang tinggi dapat mengurangi efisiensi dari pemisahan. Dan yang ketiga ada pengaturan kecepatan dan sudut. Kecepatan drum dan sudut kemiringan dapat mempengaruhi seberapa efektif mesin dapat memisahkan biji-bijian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat Carter D ini sendiri, yaitu kelebihannya yaitu kapasitasnya tinggi dan efisiensi pemisahan. Kapasitasnya tinggi itu untuk menangani volume besar bahan baku sehingga meningkatkan efisiensi produksi di pabrik. Dan efisiensi pemisahan itu maksudnya mesin ini mampu secara efektif memisahkan biji gandum dari oval atau sisa pengolahan dengan ukuran yang berbeda, yang membantu meningkatkan kualitas produk akhir. Untuk kekurangannya sendiri di sini yaitu perlu perawatan yang rutin. Untuk pemeliharaan rutin ini untuk memastikan kinerja Carter D ini agar tetap maksimal dan sensitivitas terhadap ukuran biji, di mana jika ukuran biji tidak konsisten, efisiensi pemisahan dapat berkurang. Selanjutnya yaitu yang kedua ada alat conditioning, yaitu ini tempering bin. Tempering bin ini sendiri adalah alat yang digunakan dalam proses pengolahan gandum untuk menyimpan biji gandum setelah tahap dampening. Prinsipnya yaitu melibatkan kontrol kelembapan dan suhu untuk memastikan biji gandum menyerap air dengan merata. Setelah proses dampening, gandum ini disimpan dalam tempering bin selama beberapa waktu tergantung jenis gandum dan tujuan pengolahan. Selama penyimpanan ini, kelembapan di dalam biji gandum merata sehingga meningkatkan kualitas dari hasil saat dilakukan penggilingan. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan gandum setelah dilakukan proses dampening. Alasan pemilihan alat ini sendiri yaitu alat ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap kelembapan biji gandum yang sangat penting untuk mencapai hasil penggilingan yang optimal. Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama ada suhu, di mana suhu yang terlalu tinggi atau kelembapan yang tidak terkontrol dapat merusak biji. Yang kedua ada desain dan kapasitas dari tempering bin ini sendiri, yaitu bin yang terlalu kecil mungkin tidak dapat menangani volume yang diperlukan, sementara desain yang buruk dapat mengganggu proses pengendalian dari kelembapan. Yang ketiga ada kondisi kelembapan awal biji gandum, yang di mana jika biji terlalu kering atau terlalu basah dapat mengganggu proses ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya ada pengendalian kelembapan yang efisien dan mengurangi resiko kerusakan atau kontaminasi. Maksudnya di sini tuh tempering bin ini memungkinkan pengendalian kelembapan secara efektif yang membantu meningkatkan kualitas biji gandum sebelum proses penggilingan dan dapat menyimpan biji gandum dengan kondisi yang aman sehingga mengurangi resiko kerusakan ataupun kontaminasi. Tetapi adapun kekurangannya di sini yaitu sensitif terhadap kelembapan lingkungan, di mana jika tidak dikelola dengan baik, kelembapan di sekitar tempering bin dapat mempengaruhi kondisi dari biji gandum yang disimpan. Next. Oke, baik kita beralih ke alat second cleaning. Di sini kita memakai tara sirkular. Prinsip dari alat ini, kita itu menggunakan saringan berbentuk bulat yang akan berputar secara konstan. Nanti feed yang akan masuk akan berupa bijian dan juga hasil samping seperti dedak. Nanti biji tersebut akan tersisihkan keluar dari mesin ini, sedangkan dedak itu akan melewati penyaringan yang dimana itu akan ditiup lebih lanjut oleh mesin nanti. Fungsi dari mesin ini itu untuk membersihkan biji dari debu dan partikel sebelum proses penggilingan nanti memakai mesin milling. Lalu kenapa memilih mesin ini? Karena mesin ini sangat efektif untuk memisahkan partikel yang ringan dan kerugian biji yang minimal. Lalu faktor-faktor pengaruhinya itu ada kecepatan rotasi,
yang dimana kecepatan rotasi ini akan mempengaruhi output hasil biji-bijian yang akan diinginkan. Kedua itu ukuran saringan. Ukuran saringan ini berpengaruh pada eh, material mana yang ingin dipisahkan. Seperti dedak tadi itu kan mungkin butuh seberapa ukuran gitu. Lalu ada aliran udara. Aliran udara ini bergantung pada jenis material samping yang akan dipisahkan. Mungkin jika dia itu memiliki viskositas yang tinggi atau massa yang berat, kita itu memerlukan aliran udara yang lebih tinggi. Selanjutnya pada kelebihan dan kekurangannya, Tarara ini fleksibel dan efisien untuk membersihkan biji-bijian dari kotoran. Tapi dia itu memerlukan perawatan yang rutin karena kurang cocok untuk biji-biji yang lembab. Next. Kita beralih ke alat milling. Di sini kita memakai roller mill. Roller mill itu menggunakan prinsip, jadi ada dua roda yang akan digempetkan. Nah, itu akan menggiling feed yang dari atas, supaya dia itu mengecil kepada ukuran yang kita inginkan. Lah, fungsinya sendiri itu, ya seperti tadi, menggiling biji menjadi tepung yang lebih halus. Alasan pemilihan alat ini karena memiliki efisiensi yang tinggi dan presisi yang tinggi juga. Lalu ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi itu adalah tekanan roll. Yang dimana tekanan roll ini jika semakin tinggi, hasil yang akan keluar juga semakin kecil. Kedua, pada kecepatan roll ini harus disesuaikan agar tidak terjadi penumpukan pada proses penggilingan jika rollnya ini bergerak terlalu cepat. Lalu kondisi biji juga mempengaruhi sebab uh, bijinya ini jika memiliki tekstur yang besar itu akan membuat si roll ini macet dan akan terjadi penumpukan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari mesin ini. Kelebihannya sendiri itu kapasitasnya besar, cocok untuk produksi skala tinggi. Namun dia itu membutuhkan perawatan juga pada roll-roll ini karena sering bergesekan dengan feed. Next. Next. Kita lanjut ke alat yang namanya shifter. Shifter ini prinsipnya seperti mesh. Dia itu menyaring partikel yang tadi kita sudah giling berdasarkan ukuran-ukuran partikel dengan mesh yang sesuai. Jadi itu nanti mesinnya itu akan bergerak dan akan menyaring-nyaring partikel sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jika partikel tersebut itu belum sesuai atau masih tertahan, itu akan dilakukan penggilingan ulang sampai hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi fungsinya itu untuk memisahkan partikel yang halus dengan yang kasar. Lalu alasan pemilihan dari alat ini, kontrol ukurnya itu konsisten dan presisi. Terus ada faktor yang mempengaruhi, itu ukuran mesh itu akan mempengaruhi seberapa besar atau seberapa kecil output yang akan dihasilkan. Lalu kelembapan material. Jika kelembapan material itu dampaknya, jika material itu lembab, itu akan sulit untuk melewati mesh tersebut. Lalu kelebihan dan kekurangannya itu efektif dan mudah digunakan. Prinsipnya juga mudah, tetapi itu rentan penyumbatan terkait dengan material-material yang lembab tadi. Next. Selanjutnya kita itu melalui alat yang namanya purifier. Purifier ini seperti namanya pemurni. Jadi kita ini untuk memurnikan biji itu menjadi kayak advance-nya gitu lah. Jadi itu dia menggunakan aliran udara, yang dimana itu nanti ada saring-saringan. Nanti itu akan ditiup biji-biji tersebut yang mungkin masih ada tersisa, yang bercampur dengan serpihan-serpihan atau dedak begitu, supaya lebih murni gitu tepungnya. Fungsinya sendiri itu untuk memurnikan tepung, dan alasan pemilihannya itu untuk meningkatkan kualitas tepung tuh lebih tinggi lagi, jadi bisa menghasilkan tepung yang berkualitas tinggi. Faktor yang mempengaruhi itu ada kecepatan udara. Kecepatan udara ini tergantung ya. Kita itu mau memisahkan partnya apa aja gitu. Jadi tergantung kita itu mau apa. Lalu kondisi materialnya, jika misalnya materialnya itu memiliki viskositas yang tinggi atau lembab, dia itu memerlukan kecepatan udara yang lebih tinggi lagi. Lalu kelebihan dan kekurangannya itu kualitas yang dihasilkan pasti akan tinggi, namun konsumsi energinya itu cukup besar. Next. Kita beralih ke alat transportasi. Di sini tuh kita akan menggunakan pneumatic conveyor.
Yang dimana ini prinsipnya kita itu menggunakan tekanan udara tinggi untuk mendorong feed dari bawah ke atas. Jadi itu jadi itu kontaknya nggak apa ya bilangnya? Bukan kontak dari barang ke barang, tapi dia memakai udara. Jadi dia itu lebih steril. Fungsinya itu untuk mengangkut biji atau tepung yang dengan cepat gitu dan aman. Pasang pembelian ini dia fleksibel, bisa jadi feed itu bisa dipindahkan dengan ke sudut kemiringan yang ekstrim, lalu itu bisa menjaga kebersihan dari produk itu. Faktor yang mempengaruhi itu tekanan udara. Tekanan udara ini mempengaruhi kecepatan. Seberapa cepat feed itu akan sampai ke tujuannya. Terus jenis material, jika material itu lembab, kita itu memerlukan tekanan udara yang lebih tinggi lagi. Lalu jarak pengangkutan yang dimana ini juga berpengaruh pada tekanan udara yang akan kita atur nanti. Lalu kelebihan dan kekurangan dari pneumatic conveyor ini, dia itu akan transportasi cepat dan juga bersih. Namun energi yang digunakan juga tinggi, apalagi untuk material yang berat. Next. Kemudian berikutnya alat transaksi kedua yaitu screw conveyor, yang mana prinsipnya itu menggunakan pisau helix yang berputar di dalam pipa atau palung tertutup untuk memindahkan material secara horizontal ataupun dengan kemiringan terbatas. Fungsinya memindahkan material berbentuk bubuk, granular, atau pasta seperti ya pada industri ini tepung. Kemudian alasan pemilihan ini karena sederhana dalam desain, cocok untuk material kering dan abrasif, dan fleksibel dalam pemasangan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada alat screw conveyor ini yaitu pertama yaitu adalah sudut kemiringan yang mana mempengaruhi efisiensi dan kapasitas pengangkutan. Sudut yang terlalu tinggi bisa menurunkan efisiensi. Kemudian kecepatan putaran yang mana kecepatan yang tepat diperlukan agar material dapat dipindahkan dengan efisiensi tanpa terjadi penumpukan atau hambatan. Yang ketiga yaitu sifat material yang diangkut. Karakteristik seperti densitas ukuran partikel dan kelembapan dapat mempengaruhi kecepatan dari volume angkut. Dan untuk kelebihannya, alat ini mudah dirawat dan biaya relatif rendah. Kemudian kekurangannya efisiensi menurun pada sudut kemiringan yang curam dan dapat menyebabkan kerusakan pada material yang rapuh. Alat yang ketiga yaitu chain conveyor, yang mana prinsipnya itu menggunakan rantai yang berjalan di sepanjang lintasan untuk menarik atau mendorong material. Fungsinya, chain conveyor ini digunakan untuk memindahkan beban berat seperti karung tepung atau bahan baku dalam jalur produksi yang lebih panjang atau dengan beban yang besar. Alasan memilih alat ini karena dapat memindahkan material secara efisien dalam jarak jauh tanpa menurunkan kualitas tepung. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada tiga, yang mana yaitu pertama jenis rantai yang dipakai, menentukan kekuatan dan daya tahan rantai serta kecocokan dengan jenis material yang diangkut. Yang kedua yaitu jenis material yang dibawa. Material yang abrasif atau berat memerlukan rantai yang kuat dan tahan lama. Kemudian yang ketiga yaitu suhu dan kelembapan. Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi performa rantai, terutama dalam hal pelumasan dan ketahanan korosi. Kemudian untuk kelebihannya, tahan terhadap beban berat dan cocok untuk jalur yang lebih panjang. Sedangkan untuk kekurangannya, perawatan lebih kompleks dan menimbulkan kebisingan, serta kurang fleksibel untuk material halus seperti tepung terigu. Kemudian untuk alat yang ketiga ini yaitu alat keempat ini yaitu belt conveyor menggunakan sabuk berjalan terus-menerus untuk memindahkan material dari satu titik ke titik yang lain. Fungsinya yaitu digunakan untuk memindahkan tepung jadi dalam jumlah besar dalam jarak yang jauh atau untuk mendistribusi tepung dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam pabrik. Alasan pemilihan alat ini yaitu karena dapat memindahkan material secara efisien dalam jarak jauh tanpa menurunkan kualitas tepung. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu sudut kemiringan. Kemiringan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan material tergelincir sehingga mempengaruhi efisiensi transportasi. Kedua yaitu kecepatan dan lebar sabuk. Kecepatan seharusnya sesuai dengan kapasitas material yang diangkut dan lebar sabuk harus cukup untuk menampung material tanpa tumpah. Dan yang ketiga yaitu sifat material yang diangkut. Material yang
lengket, halus atau abrasif yang mempengaruhi gesekan, tumpahan, dan daya tahan sabuk. Eh, untuk kelebihannya cocok untuk mengangkut material halus dan kapasitas tinggi. Sabuk yang mulus mengurangi risiko kontaminasi atau kerusakan material. Sedangkan kekurangannya tidak cocok untuk material yang sangat berat dan pemeliharaan sabuk yang aus bisa memerlukan biaya tambahan. Kemudian alat selanjutnya yaitu bucket elevator, yang mana prinsipnya itu menggunakan ember-ember kecil yang dipasang pada sabuk atau rantai untuk mengangkut material secara vertikal. Fungsinya itu digunakan untuk mengangkat tepung dari satu tingkat ke proses tingkat lainnya secara vertikal. Jadi ke silo penyimpanan atau ke hopper. Alasan pemilihan ini karena sangat efisien dalam memindahkan tepung secara vertikal dan hemat ruang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran ember, yang mana ember yang lebih besar bisa membawa material lebih banyak, tetapi mungkin membutuhkan motor yang lebih kuat. Kemudian kecepatan sabuk, yang mana kecepatannya terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi kapasitas pengangkutan dan kestabilan ember. Kemudian yang ketiga yaitu sifat material yang diangkut. Material halus atau kasar bisa mempengaruhi kehausan ember dan efisiensi pengangkutan. Kemudian untuk kelebihannya yaitu menghemat ruang dan mampu memindahkan material dalam jumlah besar secara vertikal. Kekurangannya tidak cocok untuk material yang cenderung lengket atau sangat halus yang bisa menempel di ember dan biaya perawatannya bisa tinggi. Alat selanjutnya yaitu suction unit, yang mana menggunakan prinsip tekanan udara rendah untuk menyedot material ke dalam sistem pipa dan memindahkannya dengan kecepatan tinggi. Alat ini berfungsi digunakan untuk memindahkan tepung halus secara tertutup, menjaga kebersihan dan mengurangi risiko kontaminasi atau polusi debu dalam proses produksi. Alasan pemilihan alat ini yaitu karena sistem tertutup yang mengurangi kontaminasi ini sangat cocok untuk material ringan dan halus seperti tepung terigu. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan udara, yang mana menentukan kekuatan isap untuk mengangkut material serta efisiensi pembersihan dan pengangkutan. Yang kedua yaitu panjang dan diameter pipa, mempengaruhi aliran udara dan kecepatan transportasi material, yang mana pipa yang terlalu panjang atau terlalu sempit bisa menurunkan efisiensi. Kemudian sifat yang material yang diangkut. Material yang lebih berat atau padat mungkin memerlukan tekanan udara yang lebih tinggi untuk diangkut dengan efisien. Kemudian untuk kelebihannya, menjaga kebersihan dan higienis dalam proses pengangkutan, terutama untuk produk makanan atau tepung terigu ini. Kemudian kekurangannya membutuhkan energi tinggi untuk menggerakkan sistem dan ada risiko keausan pada material atau sistem jika material yang diangkut bersifat abrasif. Baik, selanjutnya ada PFD dari industri tepung terigu. Yang pertama, gandum akan diangkut menggunakan suction unit. Jadi gandum itu sebelumnya akan didistribusi melalui palka. Dari palka itu akan diambil menggunakan suction unit, dipindahkan menuju separator. Di separator ini, gandum tersebut akan dipisahkan antara kotoran-kotoran yang memiliki densitas yang lebih besar daripada gandum, sehingga akan terpisah menjadi keluaran yaitu berupa kotoran yang berukuran lebih besar. Selanjutnya, gandum yang tidak terpisahkan tadi itu akan diangkut menggunakan pneumatik conveyor menuju cyclone. Di cyclone ini akan terjadi pemisahan antara kotoran dengan gandum, di mana gandum ini akan jatuh menggunakan gaya sentrifugal hingga ke bawah, kemudian akan menuju ke raw wheat bin. Di raw wheat bin ini akan terjadi pemisahan kembali di mana kotorannya akan dikeluarkan kembali dan gandum tersebut akan diangkut menggunakan belt conveyor kembali menuju magnetic separator. Di magnetic separator ini, kotoran yang dipisahkan berupa material-material logam, di mana material logam tersebut dapat menempel dengan magnet yang ada pada magnetic separator. Selanjutnya, komponen yang tidak terpisahkan tadi akan dilanjutkan kembali dengan menggunakan chain conveyor, di mana gandum akan masuk ke scourer, kemudian di sini pemisahannya, di mana debu itu akan keluar dari pemisahan di sini, sehingga gandum yang tadi partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak terpisahkan dari proses-proses sebelumnya akan terpisahkan di sini. Selanjutnya, akan dipisahkan material-material batu yang sebelumnya tidak
terpisahkan dari proses sebelumnya menggunakan dry stoner. Kemudian selanjutnya, gandum yang telah dipisahkan tadi akan masuk ke Carter Day, di mana selain dari komponen yang tidak terpisahkan akan dibersihkan di Carter Day ini. Gandum yang telah dibersihkan akan disimpan ke dalam tempering bin, di mana gandum ini akan diberikan air untuk melakukan pemisahan kembali dari antara kulit gandum dengan gandum. Selanjutnya, gandum yang telah disimpan selama beberapa jangka waktu akan dipulihkan kelembapannya di dalam tempering bin ini, kemudian akan diangkut kembali dengan menggunakan belt conveyor hingga menuju ke tarara. Di tarara ini, kotoran tadi yang ada di tempering bin yang tidak terpisahkan, yang sudah terpisahkan tadi akan terpisahkan di sini, sehingga kulit gandum yang tadi telah di conditioning akan terpisahkan di sini. Selanjutnya gandum yang sudah terpisahkan dari kotorannya itu akan melakukan proses penggilingan, di mana proses penggilingan ini akan melakukan proses penggilingan tahap pertama, yaitu di screw conveyor. Di screw conveyor ini, selain dari dia mengangkut gandum, dia akan memperkecil gandum dengan menggunakan bila-bila pisau sentrifugalnya. Selanjutnya dia akan dialirkan ke roller mill, di mana gandum ini akan dilakukan size reduction lebih menyeluruh di sini, dan selanjutnya akan diangkut kembali menggunakan screw conveyor yang gandum tersebut akan diperkecil lagi ukurannya hingga diayak di sifter. Di sifter ini akan ada dua keluaran. Yang pertama adalah lolos dan tertahan. Apabila gandum tersebut telah lolos, memenuhi syarat dari industri tepung, dia akan menuju ke purifier. Apabila dia tidak lolos, dia akan menuju kembali ke roller mill dan lanjut kembali ke sifter lagi. Apabila dia sudah masuk ke purifier, dia akan melakukan proses tahap akhir di sini, yaitu pemurnian di sini. Setelah dia pemurnian dari tahap akhir ini, dia akan diangkut menggunakan bucket elevator, kemudian menuju ke storage tank untuk penyimpanan. Apabila di storage tank ini udah selesai dari proses tahap akhir, maka produk tadi akan dapat dikemas dan didistribusi. Next. Berikut adalah analisis dan perancangan alat sederhana berupa belt conveyor dan screening sederhana. Yang pertama merupakan belt conveyor. Jadi terdapat sebuah pati dengan bulk density sebesar 45 pound per feet sebanyak 1000 ton per jam yang akan ditransportasikan menggunakan belt conveyor secara horizontal menggunakan jarak 800 feet dan kemiringan 12 derajat. Di sini kita akan lihat dulu. Untuk bulk density sebesar 45 pound per feet itu bisa berada pada pati atau stretch ini antara 25 sampai 50, di mana dia memiliki kemiringan maksimal yaitu 12 derajat. Nah, untuk penyelesaian pada pertama yaitu perkiraan ukuran belt, kita dapat melihat dulu, menganalisis dulu apakah ukuran bulk densities ini yang sebesar 45 pound per feet ini ada pada tabel yang 5.3 buku Wallace. Jadi dari tabel ini kita dapat menganalisa bahwa pati ini bisa masuk dari stretch yang di bagian 25 sampai 50, kemudian dengan kemiringan 12 derajat. Next. Untuk perhitungan yang pertama yaitu perkiraan ukuran belt, di mana kapasitas untuk 1000 ton per jam itu merupakan kapasitas yang cukup besar, sehingga tipe belt yang dapat kita gunakan yaitu truck belt, di mana dia berkisar pada ukuran 66 inch dengan ukuran maksimal 1134,9. Di sini kita mengambil ukuran maksimal, karena apabila kita mengambil ukuran yang di bawahnya, maka dia tidak akan maksimal dalam proses pengangkutannya. Kemudian kita akan melakukan namanya trial. Di sini kita menggunakan 30 untuk ukuran 30 inch dengan menggunakan sudut 20. Tadi kan sebelumnya sudut kemiringan maksimal kita merupakan 12 derajat. Jadi kita maksimalkan dari 12 derajat itu ke 20 dengan
inch yang kami pilih yaitu 30, sehingga maksimal angkut yang dapat kita kapasitas angkut yang dapat kita angkut adalah 214,8 ton per jam. Next. Untuk kecepatan belt yang kita butuhkan itu, kita dapat menghitungnya dengan rumus kapasitas dibagi dengan kapasitas maksimum dari trial tadi dikali dengan 1000 feet per menit. Kapasitas yang kita perlukan untuk pembuatan belt conveyor sederhana ini adalah 1000 ton per jam. Sedangkan untuk berat maksimal yang tadi kita dapat dari trial kita adalah 214,8. Kemudian kita kalikan dengan 100 feet per menit, maka didapatkan kecepatan yang kita butuhkan yaitu sekitar 466 feet per menit. Dari tabel ini kita dapat lihat nih, dari yang ukuran 30 inch, untuk ukuran kecepatan 466 itu masih memenuhi di angka 500. Oke. Sebelumnya kita mengkategorikan pati ini termasuk dalam bentuk sen. Selanjutnya, untuk dari perhitungan trial ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran 30 inch itu masih memenuhi untuk kapasitas angkut 214,8 atau 1000 kapasitasnya tadi. Next. Selanjutnya adalah perhitungan mengenai panjang lintasan dengan kapasitas 1000 ton per jam serta ketinggian dari datum. Untuk panjang conveyor sendiri itu kita dapat gambarkan dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana untuk 800 feet merupakan jarak conveyor yang akan kita desain, kemudian 20 merupakan sudut kemiringan yang akan kita desain, kemudian ketinggian yang akan kita cari. Untuk panjang conveyornya sendiri itu kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah jarak yang perlu kita jarak dari yang akan kita transportasikan dibagi dengan cos dari sudut kemiringan kita yaitu 20, diperoleh panjang conveyor yang akan kita gunakan ialah 851,34 feet. Sedangkan ketinggian conveyor dari datum itu menggunakan rumus dari jarak posisi yang akan kita transportasikan dikali dengan tan sudut kemiringan kita yaitu 20, sehingga diperoleh 291,17 feet. Lanjut. Yang terakhir adalah perhitungan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor belt conveyor. Di sini ada 3 perhitungan. Yang pertama itu untuk perhitungan daya total itu terdiri atas daya horizontal, vertikal, serta daya dari MT. Dari daya horizontal sendiri itu menggunakan rumus 0,4 ditambah dengan 800, yaitu jarak yang kita perlukan dibagi dengan 300, kemudian dikali dengan 1000 per 100. 1000 ini merupakan kapasitas kita, kemudian diperoleh hasil 30,7 HP. Kemudian untuk daya vertikal itu digunakan rumus 0,001 dikali dengan 291,17. 291,17 ini merupakan hasil dari yang sebelumnya kita peroleh, yaitu ketinggian dari konveinernya, kemudian dikali dengan 1000. Itu akan memperoleh hasil 29,117 HP. Kemudian kita akan membaca dari grafik untuk menentukan daya MT-nya. Di sini kita tentukan untuk sumbu X itu merupakan panjang konveyor atau lintasannya, di mana tadi berdasarkan perhitungan tadi diperoleh panjang konveyor itu 851,34 feet. Untuk lebar beltnya itu merupakan sumbu X, di mana dia berada pada 30 inch. Nah, di sini kita akan lihat daripada 851,34 feet itu dia berada pada garis merah ini. Kemudian dia akan kita tegakkan ke sudut 24, ke sudut 20. Nah, kemudian kita akan bertemu ke sini, ke sudut Y-nya, sehingga kita akan mendapatkan 2,2 untuk pencarian rumus daya MT-nya. Nah, dari 2,2 ini kita akan kali dengan 466 dibagi dengan 100. 466 ini dapat dari hasil trial kita tadi, di mana kecepatan yang kita trial tadi kan dapat 466. Nah, itu kita gunakan di perhitungan ini, sehingga didapatkan 10,252 HP. Untuk P totalnya sendiri, itu kita tinggal totalkan semuanya, sehingga daya yang diperlukan untuk menggerakkan
motor belt conveyor adalah 70,069 HP. Next. Selanjutnya adalah screening. Di sini kita akan menentukan hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa. Yang pertama, kita akan menentukan mass yang kita perlukan. Tanda minus ini mengarah pada bahan yang lolos, sedangkan 30 plus 32 ini artinya adalah yang tertahan. Jadi, 28 mass itu lolos dan 32 tertahan. Untuk average size-nya ini kita tentukan berdasarkan literatur dengan rumus average size dari 28 ditambah dengan 32 dibagi 2. Kemudian diperoleh hasil total dari fraksi massa dengan perolehan sebagai berikut. Sehingga didapatkan grafik hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa, di mana dia akan maksimal pada 20% dengan di atas rata-rata ukuran partikel sekitar 0,25. Next. Selanjutnya itu analisis bentuk distribusi kumulatif oversize, di mana di sini kan akan ada partikel-partikel material yang tertinggal atau tertahan. Nah, di sini kan kita akan mengkumulatifkan oversize tersebut. Itu terdiri atas mass-mass yang berupa 28 sampai 80. Nah, kemudian aperture size-nya itu berdasarkan literatur juga, kemudian kita logkan. Untuk kumulatif oversize-nya ini merupakan kumulatif dari angka-angka sebelum di tabel sebelumnya. Setelah didapat dari perhitungan log kemudian kumulatif oversize, kita akan membuat suatu tabel kurva distribusi kumulatif oversize sehingga didapatkan kurva sebagai berikut. Oke, boleh di next. Selanjutnya itu penentuan diameter partikel. Di sini kita akan menentukan apakah diameter ayakannya ini akan masuk ke ukuran partikel berapa. Nah, untuk diameter ayakannya ini, kita akan melakukan perhitungan dengan kesesuaian pada berat bahan yang tertahan. Untuk fraksi bahan tertahan, kita akan menggunakan rumus massa dibagi dengan massa total. Jadi berat bahan tertahan itu akan dibagi dengan berat bahan tertahan totalnya. Misalkan 25,87 itu akan dibagi dengan 98,67 sehingga diperoleh 0,2621. Selanjutnya untuk berat bahan tertahan itu merupakan kumulatif dari massa, yaitu fraksi berat bahan tertahan sebelumnya. Jadi dia itu merupakan kumulatifnya. Selanjutnya itu persen tertahan. Di sini merupakan persen dari kumulatif berat bahan tertahan. Selanjutnya adalah berat bahan lolos dalam bentuk gram. Di sini dia menggunakan massa total yang dikurang dengan berat bahan tertahan. Jadi berat bahan lolos ini merupakan massa total yang tadi 98,68 itu kita akan kurangin dengan berat bahan tertahan. Jadi dia bersifat kebalikan dari kumulatif. Kemudian kita persenkan untuk menandai persen lolos. Selanjutnya akan diperoleh grafik hubungan antara diameter partikel dengan fraksi berat tertahan. Sehingga dari grafik ini diperoleh titik maksimumnya itu berada pada 0,185 sehingga ukuran partikelnya itu ada di 0,185. Itu berarti berada pada 0,26 kurang dari sama dengan ukuran partikelnya, diameternya, dan lebih dari sama dengan 0,185. Next. Oke. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan maaf apabila kelompok kami terdapat kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih.